Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar melanjutkan kuliah kita fisika termal dalam materi ekspansi adiabatik untuk gas ideal. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Jadi secara umum, secara konsep ya, bahwa proses adiabatik itu adalah proses di mana tidak terjadi penambahan kalor ke dalam sebuah sistem termodinamika tersebut. Ya. Jadi delta Q-nya atau Q-nya itu sama dengan 0. Nah, jadi bagaimana cara untuk meyakinkan bahwa delta Q atau Q kalor itu tidak masuk atau Q sama dengan 0? Salah satunya adalah dengan membungkus wadah tersebut atau kontainer tersebut dengan insulasi ya, yang baik. Misalnya dengan menyekatnya dengan bahan misalnya fiber atau misalnya menyekatnya dengan udara gitu. Jadi ada 2 kolom. Ya, intinya penyekatan tersebut mencegah delta Q itu masuk. Ya. Jadi misalnya kita gambarkan sebuah silinder di mana silinder tersebut memiliki gas yang diam dalam sebuah kotak yang terinsulasi. Ya, misalnya yang membatasi antara gas dengan lingkungannya. Kemudian jadi si gas tersebut ditekan oleh sebuah piston dengan massa ini. Jadi ada tekanan terhadap gas tersebut, kemudian massa ini kita hilangkan. Maka ketika massa ini kita hilangkan, terjadi peningkatan volume ya. Jadi ada peningkatan volume sehingga tekanan dan temperatur berubah. Bukan hanya bisa atau dalam bahasanya kita anggap turun. Ya, kenapa? Karena kalau dalam konsep PV sama dengan nRT. Jadi V-nya atau volumenya naik, maka P atau T-nya turun, ya. Nah, pada kondisi adiabatik, hubungan antara tekanan dan volume adalah digambarkan sebagai ini, bahwa PV pangkat gamma pangkat G ya, atau gamma itu sama dengan konstan. Ini adalah proses adiabatik ya, di mana gamma itu adalah perbandingan antara kapasitas panas pada tekanan tetap dan kapasitas panas pada tekanan volume tetap. Nah, kapasitas panas pada tekanan tetap itu adalah 7/5 R ya. Sedangkan kapasitas panas pada volume tetap itu adalah 7 CP itu adalah 7/2, sedangkan CV itu 5/2 ya. Oke. Nah, pada saat kita lihat diagram hubungan antara tekanan dan volume, maka kita bisa gambarkan bahwa tekanan itu adalah sebuah konstanta dibagi V pangkat gamma ya. Sini seperti ini. Ini adalah tekanan, ini adalah volume. Jadi ini tekanan ini sebanding dengan konstanta dibagi V pangkat gamma. Kemudian kalau kita melihat sebuah di mana konsep gas ideal itu adalah PV nRT, maka tekanan itu kita ganti dengan nilai bahwa P itu sama dengan nRT per P yang ini dikalikan volume pangkat gamma, maka kita akan dapatkan sebuah nilai konstan ya. Ini persamaan adiabatik. Maka kalau kita masukkan, kita dapatkan hubungan bahwa
temperatur kali volume pangkat gamma minus 1 itu juga konstan. Kita sebut dia adalah proses adiabatik. Ya. Jadi kalau kita lihat ini, maka kita akan mendapatkan tekanan, temperatur yang hubungannya dengan volume dan kapasitas panas. Nah, bagaimana kalau ekspansinya bebas? Ya. Ini apa yang dimaksud dengan ekspansinya bebas? Di mana tekanan itu kita tidak atur ketika terjadi perubahan volume, ya, maka dia tetap memenuhi persamaan gas ideal PPNRT. Atau ya, dengan demikian karena ekspansinya bebas, kita lihat sebagai bahwa tidak terjadi perubahan temperatur pada saat terjadi ekspansi bebas tersebut, ya. Karena tidak terjadi perubahan temperatur, ya. Kenapa tidak terjadi perubahan temperatur? Artinya tidak terjadi perubahan energi internal, ya. Di mana perubahan usaha itu, ya, di mana usaha tersebut yaitu perubahan volume itu sebanding dengan perubahan energi dalamnya atau energi internalnya, gitu, ya. Dengan demikian volume ini persamaan gas idealnya atau persamaan ekspansi bebas menjadi tekanan inisial dikali volume inisial sama dengan volume tekanan final dikalikan volume final. Kenapa? Karena temperatur inisial dan temperatur final nilainya sama. Oke, contoh misalnya saya punya 1 mol oksigen, di mana kita asumsikan dia adalah gas ideal, mengembang pada temperatur awal atau temperatur konstannya sebesar 310 Kelvin. Dari volume inisialnya 12 liter menjadi volume finalnya jadi 19 liter. Kita coba hitung berapa temperatur final ketika gas mengembang pada saat adiabatik. Kita gunakan persamaan proses adiabatik ini, T1 kali V1 gamma minus 1, T final kali Vf volume final pangkat gamma minus 1, kita masukkan ke dalam dengan nilai gamma-nya sebesar 1,4, ya. Kita dapatkan bahwa temperatur final sebanding dengan ini. Kita masukkan temperatur awalnya 310 Kelvin, volume inisialnya 12, volume finalnya 19, dipangkatkan 1,4 minus 1, dan kita dapatkan bahwa temperatur finalnya adalah 257 Kelvin. Nah, oke, dari sini kita mengetahui bahwa temperatur drop ketika volumenya mengekspansi, ya. Nah, bagaimana temperatur final dan tekanan jika jadi gas berekspand dari tekanan 2 Pascal. Ya, kita dapatkan bahwa karena dia mengekspansi secara bebas, temperatur awal dan temperatur akhir sama, 310 Kelvin. Nah, tekanan akhir itu kita lihat sebanding dengan volume awal dikalikan tekanan awal dibagi volume final. Jadi kita dapatkan tekanan akhirnya adalah 1,263 Pascal. Ya. Oke. Nah, dengan demikian kita dapatkan sebuah proses spesial dari 4 proses untuk gas ideal. Pertama adalah isobarik pada tekanan tetap. Kita dapatkan bahwa perubahan kalor itu sebanding dengan
N mol kali kapasitas panas pada tekanan tetap kalikan perubahan temperatur dengan usaha sebesar P delta P, ya, tekanan kali perubahan volume. Sedangkan pada isotermal, di mana terjadi, kita ketahui bahwa usaha atau kalor yang diberikan secara penuh itu menjadi usaha, ya, jadi perubahan volume tuh. Maka itu akan sebanding dengan nRT kali ln V final dibagi V inisial, dengan delta energi internalnya tidak berubah sama dengan 0. Ini yang dimaksud dengan isotermal. Oke. Kemudian pada saat adiabatik, ya, pada saat adiabatik ada dua proses. Pertama proses pada di mana tekanan kali volume pangkat gamma dan atau temperatur kali volume pangkat gamma minus 1, ya. Nah, ini disebabkan karena kalor secara harfiah, kalor yang tidak terdapat kalor yang masuk ke dalam sistem dengan usaha, ya, itu sebanding dengan minus perubahan energi internal, ya. Jadi usahanya murni karena perubahan energi internalnya, walaupun negatif, ya. Dalam artiannya bisa jadi dia expand atau misalnya dia mengkerut misalnya gitu, ya, menciut, ya. Dan itu berkaitan dengan perubahan energi internal gitu, ya. Kemudian pada saat isohorik, jadi pada saat isohorik tidak terjadi perubahan volume atau dalam artinya volume tetap. Maknanya adalah tidak ada usaha yang terjadi pada sistem tersebut. Maaf. Ya, jadi kalau kita lihat pada saat ini adalah perubahan isobarik pada tekanan tetap. Kemudian ini adalah isotermal nomor 2. Kemudian yang nomor 3 ini adalah adiabatik. Terjadi perubahan volume, tekanan, dan temperatur secara sekaligus. Kemudian yang ini adalah isohorik. Tidak terjadi perubahan volume, ya, menyebabkan bahwa energi kalor yang didapatkan diubah semuanya menjadi energi internal, ya, tidak ada usaha sama sekali atau W-nya sama dengan 0. Oke, kita lanjutkan untuk belajar hukum kedua termodinamika. Jadi kita anggap misalnya sebuah proses yang satu arah saja, di mana proses tersebut hanya menggambarkan sebuah sekuensi ya, proses satu arah gitu. Dalam artinya kemudian tidak bisa reversible lagi. Jadi proses satu arah itu kita sebut sebagai reversible, di mana tidak dapat, jadi proses tersebut tidak dapat kembali lagi, dan kemudian tidak dapat kembali lagi hanya dengan terjadi perubahan kecil pada lingkungannya. Nah, pemahaman kita tentang proses satu arah ini atau proses irreversible kita sebut sebagai entropi. Jadi proses entropi itu adalah kita gambarkan sebagai derajat keacakan, di mana sebuah sistem kecenderungan untuk tidak bisa kembali lagi pada kondisi awal, ya. Jadi yaitu entropi adalah sebuah derajat keasakan dari sebuah sistem keadaan. Dan kemudian misalnya bahwa perubahan secara umum dapat mengubah panas dari sebuah sistem atau berkebalikan dengan temperatur dari sistem tersebut, ya. Jadi secara umum artinya entropi itu berhubungan dengan kalor yang
dimiliki dari sebuah sistem, ya perubahan dari sebuah sistem dan berbanding terbalik dan temperaturnya ya. Jadi kalau kita lihat, jadi jika proses irreversible terjadi pada sistem tertutup, maka nilai entropi atau S maka dia akan selalu menaik ya, akan naik dan tidak akan pernah berkurang ya. Jadi artinya delta S itu pada sistem tertutup ya, atau nilai S itu delta S itu akan selalu lebih besar dari 0 ya, di mana energi dari sistem tertutup itu konstant atau dalam artinya konstan, tapi nilai entropi dalam sistem tersebut selalu menaik untuk untuk proses irreversible ya. Contoh, bayangkan gini, jadi ada sebuah sistem di mana dua sistem tersebut ada berisi gas, kemudian yang satu lagi vakum, ditutupi oleh keran, dibatasi oleh keran. Ketika kerannya dibuka, maka dalam artiannya sebuah partikel dari ruang pertama itu akan berpindah menjadi ruang kedua, dan proses tersebut dalam tanda kutip jika tidak ada proses luar atau dari lingkungan yang mempengaruhi yang mendesak partikel kembali lagi ke awal, itu tidak akan terjadi proses reversible atau kita sebut sebagai proses irreversible. Nah, karena ini adalah proses irreversible, maka kita sebut terjadi perubahan entropi di sini ya. Yang tadinya partikelnya dia berkumpul dari satu ruang, kemudian menjadi lebih acak, berpindah ke ruang yang lainnya. Dengan demikian itu dapat menggambarkan bahwa nilai entropi selalu bisa lebih besar dari 0. Artinya partikel fisis ya, atau keadaan fisis itu selalu acak ya, cenderung menjadi acak. Oke, nah bagaimana cara menggambarkan entropinya, perubahan entropi? Kita tahu bahwa dalam makroskopis kita berbicara tentang tekanan, volume, temperatur, dan energi ya. Dan kemudian kita sekarang mempelajari entropi ya, ternyata kayak kita gambarkan bahwa perubahan entropi itu yaitu entropi final dikurangi entropi awal itu sama dengan integral dari perubahan kalor yang terjadi dibagi temperaturnya. Integral dari perubahan kalor dibagi temperatur ya. T-nya itu bukan delta T ya, atau perubahan temperatur, tapi temperatur saat itu. Oke. Jadi ibaratnya ketika ada dua buah titik, misalnya kita anggap temperaturnya tetap ya, maka dalam isoterm gitu ya, kita lihat bahwa temperaturnya bisa kita keluarkan ya, delta S nya kita bisa keluarkan menjadi 1/T kali integral dq ya, atau integral dari temperatur. Karena delta S ini berkaitan dengan temperatur total yang masuk misalnya ya, maka delta S sama dengan Q/T. Jadi secara ringkas kita bisa bilang bahwa entropi itu adalah proses irreversible dalam sistem tertutup. Karena dia proses irreversible, maka ini menggambarkan sebuah derajat keacakan. Jadi dari sebuah partikel fisis atau sistem fisis
memiliki derajat keacakan yang sebanding dengan color yang dimiliki dibagi temperatur. Ya. Oke. Sekian kuliah kita hari ini. Ya. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.